Khusus bagi teman-teman yang menuju Cianjur melalui jalur Jonggol, terutama melalui Jalan Transyogi ini harap hati-hati karena di tepat dalam pertengahan perjalanan ada tambang seperti ini yang berbahaya buat pengendara. Ada aktivitas penambangan batu kapur sepertinya ya? Batu kapur dan pasir nih. Batu kapur, pasir, ya. Ini benar-benar di pinggir jalan dan sepertinya jalan ini longsor dan berbahaya bagi pejalan yang lewat di sini ya, yang melalui jalur ini. Ini jalan provinsi yang banyak dilewati oleh orang-orang. Ini bagi jalan betul alternatif ya, tapi banyak dilewati oleh orang-orang. Ya, hati-hati bagi yang melalui jalan ini karena ini betul-betul rawan longsor sampai dijaga oleh warga sekitar bagi yang lewat melalui jalan ini. Ya. Ini seharusnya gimana nih? Seharusnya ada program CSR dari segi infrastruktur kali. Betul. Harusnya. Atau paling tidak pengaman lah. Pengaman jalur di sini. Ya. Ini benar-benar tepat di jalur yang dilewati oleh penduduk gitu. Ya. Bukan hanya penduduk sekitar. Penduduk yang mau pulang kampung juga lewat sini. Betul. Atau yang mau turun, mau jalan. Ini kan jalan provinsi. Gitu. Betul, betul. Aktivitas penambangan seperti ini bisa saja terjadi di mana-mana ya. Betul. Khusus bagi teman-teman yang menuju Cianjur melalui jalur Jonggol, terutama melalui Jalan Transyogi ini harap hati-hati karena di tepat dalam pertengahan perjalanan ada tambang seperti ini yang berbahaya buat pengendara. Betul sekali. Apalagi kalau malam hari ya, hati-hati ya. Perhatikan rambu-rambu dan kalau capek jangan lupa untuk istirahat terlebih dahulu. Penambangan-penambangan ini tentu saja tidak hanya berefek terhadap infrastruktur yang berada di sekitar tambang saja, namun berefek kepada keseluruhan jalur Transyogi ini. Bisa dilihat bahwa truk-truk yang membawa hasil tambang, baik pasir, batu, ataupun hasil tambang yang lainnya, tentu saja memiliki muatan-muatan yang besar. Selain jalannya berpotensi rusak, ketinggian truk dengan muatan-muatan tersebut berakibat kepada tersangkutnya truk-truk tersebut terhadap kabel-kabel yang berada di sepanjang jalur Transyogi. Kebetulan saja kami menemukan bahwa ada truk yang muatannya tersangkut di kabel tersebut, sehingga kabelnya langsung copot, jatuh di jalanan, dan mengancam nyawa pengendara yang sedang lewat pada saat itu. Sehingga warga sekitar berinisiatif untuk menyingkirkan kabel tersebut dari jalan sehingga jalan aman kembali digunakan. Kita sedang ada di persawahan bersama Pak siapa ini Pak? Baihaqi. Pak Baihaqi. Ya, ini ngobrol sedikit dengan Pak Baihaqi. Soalnya di sini ada pemandangan kontras nih. Karena kan ini ada hijau, sawah, padi ya. Tapi tepat di sebelah sana ada penambangan tanah buat tanah uruk. Sudah berapa lama Pak penambangan itu Pak? Ada bangsa 5 tahun lebih. 5 tahun. 5 tahun. Tapi sudah dimiliki oleh perusahaan resmi ya Pak? Perusahaan? Resmi, tahu PT-nya nggak kenal saya. Sudah dimiliki perusahaan resmi teman-teman. Ini penambangan tanah uruk. Nah, cuman memang ini lucu nih karena ini ada sawah di pertengahan tambang Pak Andi ya. Ada ngaruhnya nggak Pak pertambangan tanah sama sawah ini? Airnya jadi kotor atau gimana? Jalan doang ya ngaruhnya mah, kalau becek jalan. Kalau becek airnya ke sini gitu ya. Iya. Ya memang karena kalau tanah uruk kan berarti kayak liat gitu ya Pak ya. Kalau dibawa di Jalan Transyogi itu kemungkinan ketika hujan memang jadi licin. Iya, itu Jadi aja licin. sih. Iya, itu aja sih efeknya. Efeknya. Cuma memang di licin. Jalan Transyogi ini teman-teman banyak sekali penambangan pasir, penambangan tanah, batu kapur gitu ya Pak Andi ya. Iya,
betul. Sebagian legal, sebagian tidak legal. Banyak juga yang ilegal ya ternyata. Banyak ya. juga yang ilegal. Dan ini yang legalnya gitu ya. Ini resmi, kalau Iya. ini resmi. Ada bentuk sumbangannya nggak Pak dari perusahaan ini? Ya apa kompensasi lah ada. Kompensasi. Kompensasi. Biasanya per bulanan. Oh, berarti oke, ada oke. uang kompensasi kepada warga setiap bulan. Ya, bentuk CSR-nya Berupa uang ya, sumbangan sumbangan. untuk menambah ekonomi mereka ya. Iya. Untuk menambah ekonomi warga sekitar. Jadi adanya tambang juga ada efek positif, Pak Andi. Jadi Betul, teman-teman di sini sekitar warga di sini juga bisa ikut kerja di tambang untuk Bisa juga parkir-parkirin buka mobil, bisnis, ya, mobil ya. buka bisnis gitu. Iya. Lanjut perjalanan Lanjut kami perjalanan saya. dengan M-Cons Indonesia. Di belakang saya ini ada hutan jati. Sepertinya ini budidaya jati, sengaja dibudidayakan. So sebenarnya kalau kita mau serius untuk membangun ekonomi kerakyatan, penambangan-penambangan yang juga berada di jalan ini bersatu bekerja sama membangun sebuah program CSR yang memberikan kenaikan ekonomi rakyat. Seperti jika ini memang ada jati, apakah nanti jati ini hanya akan dijual sebagai kayu jati atau untuk kerajinan, ukiran misalkan, atau lain-lain yang secara ekonomi bisa bertambah dan memberikan nilai yang bisa diekspor. Ini kita tepat di bawah jembatan Cipamingkis namanya. Cipamingkis. Iya. Kalau kita lihat di sepanjang mata memandang, potensi tambangnya apa, Pak Andi? Ini tambang batu dan pasir ya, sirtu. Tambang batu. Pastu dan pasir, pasir. atau biasa Pasir disebutnya batu. sirtu, pasir dan batu gitu. Nah, sepertinya sudah ada yang menambang sih di sana ya. Sudah ada pabrik Ya, batu. sudah ada kerennya juga. Karena ini sebagai bahan semen, Ya. marmer, ini semuanya tersedia. Semua di tersedia, termasuk granit juga ada di sini. Bahwa Ya. kekayaan alam yang diambil ini, siapapun nanti penambangnya, Betul. Itu harus ada kontribusinya buat masyarakat sini. Ya. Dan yang terpenting adalah supaya tidak mencemari sungai ini ya. betul, ya. betul. Gitu. Ya, alam memberikan manfaat untuk manusia, betul, ya. Betul, Dan betul. manusia bisa mengambil manfaat sebanyak-banyaknya dari alam. Hanya saja, apapun yang Bapak Ibu ambil, penambang-penambang ambil dari kekayaan alam, tanggung jawab sosialnya tetap harus dilakukan. dijalankan. Karena itu adalah suatu kewajiban. Betul. Seperti itu. Karena kan perjalanan hari ini Sangat melelahkan sekali. Luar Kita biasa. sudah ada di 3 tambang ya sepanjang jalan Trans Seugi ini. yang pertama kan tepat di pinggir jalan. Tepat pinggir jalan. Tentu betul. saja itu tanggung jawab sosial terhadap masyarakat Iya, tinggi sekali. Sangat tinggi. Kemudian yang kedua di berbatasan bahkan menjadi satu dengan persawahan. Dengan persawahan ya, di tengah-tengahnya ada sawah tadi. Nah, sekarang yang terakhir Yang terakhir di bawah jembatan di bawah Cipamingkis. jembatan Cipamingkis, di mana ini sungai sebetulnya. Jadi nanti kalau ada pengerukan, eksploitasi sumber daya alam, tentu memperhatikan kelestarian dari sungai ini. Dan ekosistem yang ada di air jangan sampai hilang, tetap Oke. kembali seperti semula Betul. gitu. Dan yang paling penting adalah membawa kesejahteraan untuk masyarakat. Masyarakat desa di ring 1 Ingat Bapak Ibu tidak memberikan ikannya, tapi memberikan kailnya. memberikan kailnya. Ya. Sekian perjalanan dari kami. Semoga menjadi manfaat dan menjadi bahan diskusi selanjutnya. Berikan komen Bapak Ibu di sini bagaimana kegiatan CSR dapat dijalankan. Setuju ya? Setuju. Kita tutup perjalanan kita. Terima kasih sudah menonton kami. Desaku Sejahtera Bersama bersama M-Cons M-Cons Indonesia. Indonesia.